Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Abdul Aziz SAG MPD yang tidak henti-hentinya membimbing kami terkait mata kuliah peradaban Islam. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta tidak lupa kepada teman-temanku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Sebelumnya mohon maaf karena suara saya lagi kayak gini, lagi serak, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Bilal, NIM 2310007, Prodi PAI semester 4A, Stainu Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah peradaban Islam. Materi yang akan saya sampaikan bertemakan tradisi lokal dalam bingkai peradaban Islam global. Yang pertama, pendahuluan. Apakah kalian sudah mengenal tentang Islam? Baik, jika belum terlalu paham akan saya jelaskan. Islam adalah agama yang tidak hanya menawarkan ajaran teologis dan spiritual, tetapi juga membentuk peradaban yang agung dan inklusif. Salah satu keistimewaan Islam adalah kemampuannya beradaptasi dengan keragaman budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Di berbagai belahan dunia, Islam tidak hadir dalam ruang yang hampa budaya, melainkan berinteraksi dan berakulturasi dengan tradisi-tradisi lokal. Dalam bentuk konteks ini, tradisi lokal bukan dianggap sebagai penghalang, melainkan sebagai medium yang memperkaya ekspresi Islam dalam tatanan sosial dan budaya global. Selanjutnya, Islam dan tradisi lokal, relasi yang dinamis. Ketika Islam menyebar ke wilayah-wilayah baru seperti Asia Tenggara, Afrika, dan sebagian Eropa Timur, Islam berinteraksi dengan budaya-budaya lokal yang telah lama eksis. Di Indonesia, misalnya, terdapat tradisi seperti selamatan, Maulid Nabi, tahlilan, kholwali, ataupun upacara adat pernikahan yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam, namun tetap mempertahankan bentuk budaya lokal. Ulama dan para penyebar Islam, terutama dari kalangan Wali Songo, tidak serta-merta menghapus budaya yang ada. Namun sebaliknya, mereka menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Hal ini menciptakan model Islam yang inklusif, moderat, kontekstual, tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat. Selanjutnya, tradisi lokal sebagai cerminan peradaban Islam global. Peradaban Islam global tidak bersifat tunggal, tetapi majemuk. Islam di Maroko berbeda secara kultural dengan Islam di Nusantara. Begitupun dengan Islam di Turki, India, atau Mali. Namun, semuanya terhubung dalam satu akidah dan etika universal. Tradisi lokal yang Islami menjadi cerminan dari daya adaptif Islam terhadap lingkungan sosial. Sebagai contoh yaitu arsitektur masjid, musik religi, pakaian adat Muslim, atau kaligrafi Islam yang menunjukkan bagaimana unsur lokal dan nilai-nilai Islam mampu membantu ekspresi budaya baru yang khas dan diterima oleh masyarakat global. Dengan demikian, peradaban Islam bukan hanya dibangun oleh Arab,
tetapi juga dibangun oleh bangsa Persia, bangsa India, Melayu, Turki, Afrika, dan lain sebagainya. Masing-masing menyumbang corak budaya yang memperkaya hasanah Islam global. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok yang menganggap bahwa tradisi lokal adalah bentuk bid'ah atau bahkan syirik. Mereka cenderung ingin menyeragamkan praktek Islam berdasarkan salah satu model tertentu, biasanya dengan mengadopsi budaya Arab secara utuh. Padahal Islam kan membedakan antara ajaran inti yaitu tauhid ibadah mahdhah dan ekspresi budaya yaitu muamalah dan sosial yang bisa berbeda-beda. Nah, peluangnya adalah ketika tradisi lokal diakomodasi dan dimaknai secara Islami, tradisi lokal bisa menjadi alat dakwah yang sangat efektif. Islam tampil tidak sebagai kekuatan asing, tetapi sebagai agama yang bersahabat, yang membumi dan membina peradaban. Yang terakhir, itu kesimpulan dari yang barusan saya sampaikan ini. Tradisi lokal dan Islam tidak harus saling bertentangan. Justru dalam sejarahnya, peradaban Islam tumbuh dan berkembang karena kemampuannya merespon budaya lokal secara arif dan kreatif serta bijaksana. Tradisi lokal yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari wajah Islam global yang kaya, yang toleran dan adaptif. Oleh karena itu, pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan ajaran Islam adalah bagian dari kontribusi umat muslim dalam membangun peradaban Islam yang inklusif dan mendunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa ditanyakan langsung pada saya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pesan terutama untuk diri saya, kemudian kepada kalian teman-teman semua. Melalui materi ini dapat kita ambil hikmah bahwa tidak seharusnya kita sebagai seorang muslim meninggalkan budaya-budaya Nusantara yang ada, budaya setempat yang ada hanya demi untuk menjalankan Islam secara utuh. Namun bijaksananya, arif serta lebih baiknya kita menggunakan budaya dan kekayaan yang kita punya ini untuk mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi antara budaya lokal dengan Islam itu saling bersinergi, tidak bertentangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekhilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.